insyaallah. Bikinnya rada gelap ya? Enggak emang gitu. Ini udah Pi, langsung aja deh gini ya. Udah itu, udah lem. Ya, ya, ya. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Nipel, bangku. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, kira-kira ini jamaahnya membludak apa bagaimana? Ente jangan ketawa. Namanya itu bahagia di atas penderitaan orang. Nggak boleh. Ya. Buat saya di sini. Itu juga situ. Ya. Udah siap nih? Wih, udah siap belum? Ini yang jawab kira-kira kodok apa orang sini? Anak kodok bunyi baik namanya. Maju aja Pak. Makasih Pak ya. Mudah-mudahan nanti barokah. Mudah-mudahan pulang dari sini bawa duit. Berapa? Nipel. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita zikir kepada Allah. Mudah-mudahan ibu dengan kita berzikir, mudah-mudahan bapak dengan kita berzikir. Insya Allah apa yang kita lakukan pada malam hari ini membuahkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau kita dapatkan ridha, jangankan kemudian kita minta, tidak kita minta pun Allah kasih kenikmatan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Salah satunya ini Bu, kita di depan banjir udah kayak apa tahu di sini mah alhamdulillah agak ada yang kebanjiran. Bener apa enggak? Ini berkat apa Bu? Berkat apa? Berkat Allah izinkan malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Suaranya kencang. Yang di dalam jangan kau baik. Awas nih. Muhammadur Rasulullah. Keciawi membeli botol, empomaya isiin minyak. Orang Betawi emangnya getol, belum kaya bininya banyak. La ilaha illallah. Yang kencang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ke Cikarang membeli kelapa, ke pasar Keranji membeli talas. Saya heran sama bapak-bapak kalau ngaji rada-rada males. La ilaha illallah. Emang iya dikit banget habisnya. La illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beli bambu, beli gergaji, perut lapar makan super mie. Ibu-ibu emang rajin ngaji, tapi banyak yang lawan suami. La ilaha illallah. Maafin. La illallah, la ilaha illallah. Udah belum pantunnya, udah apa belum? Terus Sambil tertawa menjadi kutu didapat langsung diambil. Cari mertua yang sayang mantu, insya Allah dibeliin mobil. La ilaha illallah. Kalau yang merekam saya mau ikhlas direkam aja po, bagian. Allah Muhammadur Rasulullah. Udah ya kita ngaji bentar ya. Empo jangan pada bingung ini ustadznya ngeliatin catatan utang apa itu. Jangan heran, ini yang terhormat nih di sini ntar nih. Awas ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Malam-malam main ke rumah Bang Boba. Kurang kencang jawabnya. Kurang kencang jawabnya. Itu yang di dalam diam baik. Gua kadang lihat kayak gua ngerasa. Ya Allah. Ini ada yang agak senang sama gua nih. Kotor lagi sama gua ya. Kualat mah nih. Biasanya ada meja, kagak ada meja nih. Ini ceramah bangku doang lagi. Mana kagak ada airnya. Mana sih ini bangku sama meja ini? Woi lah, penelitian tentang banyak air. Kita kagak dianuin. Ya Allah. Korban satu sorban. Bagian di bawah ya. Oke, lanjut ya. Lanjut apa kagak? Lanjut. Empok yang di dalam saya doain kalau yang perhatiin saya mudah-mudahan lakinya nambahin uang belanja. Kenceng banget, amin. Dah ya, siap ya. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masih belum kompak nih. Ada daun salam di atas ketoprak. Yang makannya Ustadz Fauzi. Yang jawab salam mudah-mudahan jawabnya kompak, insya Allah bisa berangkat haji. Amin. Pengen berangkat haji? Amin. Daftar. Agak daftar siapa yang bisa berangkat? Daftar umurnya udah 50 tahun, berangkat haji umurnya batasnya nanti di sono sampai 60 tahun. Berarti ibu kagak bisa berangkat haji. Tuh. Makanya kalau misalkan punya duit, hajinya plus aja. Tahun ini daftar, tahun ini berangkat haji. Harganya berapa? 250 juta. Kira-kira kuat apa orang? Amin. Amin. Semuanya bisa berangkat haji kalau sudah takdir. Kalau misalkan kita sudah cinta sama Allah, apapun kita berikan kepada Allah. Ada rumah diberikan kepada Allah. Jual. Bisa begitu, bisa. Pulang haji tinggalnya di mana, Pak Ustadz? Allah. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Amin. Diam baik. Lah kan Indonesia lagi pada susah sekarang, iya apa kagak? Ya. Bensin harganya mahal, naik lagi. Bensin harganya naik. Jadi yang mana maunya? Bawa mau kemana? Mau kemana? Apa? Barang yuk. Kita ini negara harus kita doain. Maka semua yang naik-naik mudah-mudahan dengan doa kita pada turun semuanya. Semua harga bensin jadi turun, naik lagi. Harga listrik jadi meja datang. Kalau meja datang kayaknya asik nih, ada isinya ntar. Nah kalau meja kosong buat apa bang? Lah. Ya di isinya tisu. Ada isinya tisu, ya Allah. Nah, makasih, masya Allah, mantap ini. Masya Allah, gelasnya kurang gede bang. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ente diberikan keberkahan, panjang umur, masya Allah, bertambah rezekinya terus, amin. Nah, lanjut ya. Kalau waja'ala Indonesia baldatan thayyibah, tolong amin yang kencang. Waja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah wa bi Undang-Undang Dasar 1945 asasa
Jangan lebah itu bang, jangan. Sebab kalau upacara bendera, ucapan nyebut undang-undang dasar, terus kemudian ada yang bilang amin, pasti seluruh sekolah akan marahin anak muridnya. Betul apa kagak? Betul. Waja'ala Indonesia balatan thayyibah, amin. Kalau misalkan undang-undang dasar 45, amin apa kagak? Aga wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi. Oi, kurang kencang salawatnya. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim Wa ala alaihi. alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukhtaramun, segenap para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semuanya. Bil khusus yang sama-sama kita hormati, yaitu Ustazah Maisarah Tahir SPDI. Mana orangnya? Tahu semua kan? Tahu apa kagak? Orangnya mana? Kenal apa orang? Kita doain beliau, insya Allah rizkinya berlimpah ruah, insya Allah keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Suaminya insya Allah makin saleh sehingga memberikan uang belanjanya banyak, nggak kira-kira. Amin ya rabbal Alamin. Saya tahu perempuan memang begitu pengennya. Kemudian yang saya hormati yaitu Al-Mukarramah Ibu Hajah Yati, apa ini? Yati apa? Lenin Sopandi. Mana ada beliaunya? Mana beliau? Beliau? Hah? Yang cantik. Masya Allah. Ya kalau ganteng mah cowok. Kita doakan juga beliau, insya Allah Allah berikan semua kebaikannya kepada beliau. Amin. Kemudian yang saya hormati semuanya dah. Ini ada Bapak RT. Mana Bapak RT Cahya? Datang nggak Bapak RT-nya? Teh? RT? Gue sebut gue datang dia. Bapak RW Sumadi, ada Bapak RW? Masya Allah, kita doain ini pejabat kita. Kita doain insya Allah jadi RW seumur hidup. Amin. Kemudian ada Bapak Lurah Bahrudin. Mana Bapak Lurahnya? Ada? Agak ada juga. Kita doain insya Allah jadi RW turun. Oh nanti jadi dari luar lah gantian. Ya pokoknya yang semuanya yang nggak bisa sebutin, tapi insya Allah kita doakan bersama yang hadir pada kesempatan kali ini. Tidak bisa disebutkan. Di dalam sana Bu ada Ustadz namanya Ustadz Anwar, yang Ibu tahu ya. Ustadz Anwar tahu nggak Bu? Orang tahu ya. Itu saya promosiin dia Bu nih. Nanti kalau ada panggilan di sini jangan lupa sama gua. Woi. Tuh. Makanya kalau misalkan kita sudah menghormati semuanya sampai terakhir harus doakan. Semua yang hadir kita doakan pada malam hari ini. Insya Allah diberikan tambah berkah. Kurang kencang aminnya. Kurang kompak aminnya. Diberikan tambah berkah. Insya Allah punya duit bertambah-tambah. Yang bisa pergi ke Mekah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa bertawaf keliling Ka'bah, bisa bersa'i antara Safa dan Marwah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya banyak, bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli mobil yang mewah. Insya Allah keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, anak-anaknya jadi anak yang soleh solehah. Kita doain ibu, nek, entong, bapak-bapaknya biar pada bisa nambahin uang belanjanya. Amin ya rabbal. Saya kagak panjang lebar. Sebelum saya ceramah, saya biasanya ngajak bersyukur. Saya mau ngajak bersyukur dulu sama jamaah semuanya. Ibu, ayo kita bersyukur. Sebab kenapa? Orang yang bersyukur konsepnya di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jikalau kamu kufur, kamu akan tahu bahwa sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka kita harus ngamalin bersyukur. Insya Allah. Saya ngamalin syukur, Bu. Awalnya saya punya motor satu, gara-gara bersyukur akhirnya ditambah motor saya. Jadi awalnya satu jadi berapa? Kurang kencang jadi berapa? Yang dalam belum jauh jadi berapa? Barang-barang jadi berapa? Awalnya saya punya mobil satu, gara-gara bersyukur mobil saya pakai ngisi pengajian, pakai maulidan, pakai isroan. Mobil satu akhirnya ditambah jadi berapa? Saya punya rumah satu, Bu. Akhirnya kenapa? Karena rumah saya diisi dengan sholat tahajud, diisi dengan sholat sunnah, sholat duha, baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah rumah saya ditambahin awalnya satu jadi berapa? Jadi berapa? Saya punya istri satu, Bu. Istri satu, Bu. Gara-gara istri saya kalau malam saya bangunin, Umi, ayo bangun kita sholat tahajud. Bu, alhamdulillah. Akhirnya gara-gara bersyukur kepada Allah, awalnya saya punya istri satu, akhirnya ditambah istri saya jadi tambah solehah. Dua-dua baik. Lagi terpengaruh apa begini? Solehah, dua lagi. Ada saudara saya ntar bilang, wah, dua bininya. Gitu lagi. Nah, Bu, saya termasuk orang-orang yang setia sama perempuan, Masya Allah. Saya emang gak akan saya kuburin istri saya kalau belum mati, insya Allah. Ada gak laki yang kuburin bininya hidup-hidup? Ada. PA kalau orang tuh. Ya mas sekali, ya tahu lah, baru udah lah. Gue nyeramin malu, diam lu. Emang lu gak ngerti apa? Ya. Jamaah sekalian berbahagia, yang kedua salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaat al-uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini kita ngaji nih ya, dikit Ibu ya, Bu. Ngaji ini Bu, kita dikit Ibu nih. Enggak, saya pengen kesono lihat mukanya biar dia kelihatan saya kan. Nih ya, nih kita ngaji nih. Saya mau tanya, ini acaranya acara apa? Acara apa? Isra Mi'raj. Biasanya kalau acara ada yang namanya spanduk. Ada spanduknya apa enggak? Kita lihat ke belakang. Ini kan namanya bikin spanduk, kita harus hargai. Bikin spanduk nggak mungkin jadi kalau nggak pakai duit. Betul apa enggak? Bener apa enggak? Semua acara ini pakai duit semua. Bikin spanduk pakai duit, beli air aqua pakai duit, ini nyewa tenda pakai duit, itu nyewa sound pakai duit, itu beli buahan pakai duit, manggil ustaz pakai duit, telepon. Oh iya, ada panjernya, ada panjernya. Masya Allah, maka kita baca sekarang untuk menghargai acara ini. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirilah, lah kok hadirilah sih? Peringatan Isra Mi'raj, mari mencontoh dan meladani akhlak Rasulullah SAW untuk membentuk kepribadian yang luhur di zaman modern. Ada foto sebelah kanan, ada Ustazah Maisarah. Masya Allah, cantik ya ustazahnya ya. Cantik kalau kan? Masya Allah, ada suaminya gak enak. Lalu sebelah kirinya ada foto siapa, Jom? Ada foto siapa? Ustazah. Saya mau tanya jujur, gantengan yang mana? Yang foto apa aslinya? Apa? Fotonya. Aslinya. Boroh kali. Masya Allah. Lo tuh ngapain sih, Tong? Ini bagian gua. Udah yuk, turun yuk. Datu bocah tidak main gendang di sini. Datu bocah. Tapi bagus, ini mentalnya bocah percaya diri, hebat ini. Asli ini, hebat bocah nih. Besok kalau misalnya kagak ada ustaz, dia aja suruh main di panggung. Ya mas sekalian berbahagia, ayo. Nih. Apa tuh? Udah bersih?
Ya. Lagi apain? Liatin. Tuh, Ustazah, suaminya soleh luar biasa. Bukan. Mana suaminya? Oh iya. Salah gua. Maafin. Ini bisa viral begini nih. Bahaya. Masya Allah. Kita doain beliau sehat barokah panjang umur. Jangan sampai salah megang ya. Ya Allah. Iya ya Allah. Jadi malu gua. Nah, lanjut ya. Tuh. Ini acara Isra dan Mi'raj. Maka saya akan bahas Isra dan Mi'rajnya dulu sebelum nanti masuk ke temanya. Bagaimana kita berakhlak sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, bentar ya. Isra itu berasal dari bahasa Arab, Ibu, katanya. Berakar kata dari kata asra. Sedangkan ini kalimatnya adalah Isra, maknanya adalah perjalanan. Tapi makna yang ada waktunya, ada koridornya apa? Lailan. Maka di waktu malam, itulah pengertian Isra. Apa Isra? Perjalanan di waktu. Jadi kalau ada ibu-ibu berantem sama lakinya, ibu diusir pulang tengah malam, jalan malam-malam, itu ibu lagi ngapain? Ngapain? Ada Neng sama si Entong pacaran, jalan malam-malam, itu lagi ngapain? Apa? PA kali ya? Maaf ini ya, saya mau orang Betawi, boleh dong ngomong gini ya? Ya orang Betawi mah biasa ya lalu saja ya orang Betawi itu ya. Orang Betawi pokoknya makan kagak makan asal, ngumpul punya duit kagak punya duit asal sedih. Kagak punya duit gimana ceritanya? Masya Allah, itulah makna Isra lughatan secara bahasa. Lalu kemudian makna Mi'raj apa? Mi'raj itu artinya adalah naik. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu naik 1, 2, 3, 7 sampai langit ke-7. Nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini dapat kita ambil di dalam satu kitab, namanya kitab Nurul Yakin yang dikarang oleh Syekh Khudari Bik. Beliau menuliskan kisahnya begitu gamblang. Beliau mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab tersebut, yaitu surah Al-Isra. Ini mohon maaf, Bu, dengerin. Nanti di akhir kalau Ibu bisa jawab pertanyaan saya, Ibu akan dapat hadiah uang. Mau apa kagak? Bener mau? Pasti yang jawab ibu-ibu, karena ibu-ibu memang pintar cari uang. Itu duit lakinya di mana aja pasti ketemu. Diumpetin di kantong celana, ketemu itu duit. Diumpetin di kantong baju, ketemu itu duit. Diumpetin di dompet nyelip aja, ketemu itu duit. Suatu ketika lakinya nyimpen duit di Quran, ketemu juga sama bininya. Langsung bini nanya, abang ini duit apa? Abangnya langsung bilang, itu duit sialan. Bini ngomong, oh duit sialan? Iya, gua dompatin di Quran masih ketemu aja sama lu, sialan. Bener apa enggak? Anak siapa sih dia? Diam, gua nyeramain madu. Oh, ini anak siapa? Lah iya anak emaknya. Coy, gantian ngomong gitu coy ya. Oke? Saya dulu baru ini nanti ya. Oke? Saya. Lah dia pergi. Jamaah. Itu udah kayak Maulana gue ya. Nih, Bu, dengerin ya. Berarti ketika Syekh Hudoribik ini mengutip ayat Allah terdapat di mana? Di dalam Al-Quran pada juz yang ke-15. Ingatin nih Bu alamat ayatnya ya, sebab nanti akan jadi pertanyaan buat ibu semuanya.
Juz yang ke-15, surahnya surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra. Pada ayatnya ayat yang pertama, atau tepatnya pada halaman 282 pada Mushaf Utsmani. Ayo Bu, ingetin tuh Bu, ayo. Lupa ya? Yang ingatnya utang mulu ya. Tuh Bu, Allah mengatakan bagaimana Ustaz? Ayo kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allahnya yang kompak, kurang kompak, kurang kencang, jangan sewot. Awah. Akhirnya kalau begitu kita bareng-bareng nih. Tangan saya ngangkat, ibu, empo semuanya suara Allah. Begitu ya? Bisa? Oke, ayo kita tes dulu. Tapi kalau tangan saya belum turun jangan berhenti dulu ya. Tangan saya belum ngangkat jangan nyebut Allah. Oke, bisa? Ayo 1 2 3. Turun udah. 1 2 3. Jangan turun. Pokoknya nenek-nenek yang punya penyakit asma tahu diri. Takutnya nanti paksa kita nyiapin ambulan, rubber ya. Anggaran dana layu saja jangan. Oke ya. Aduh, jam. Jangan mau bocah buat orang mau perawan yang cantik di sini. Nggak bocah ingusan. Tangan saya bermanfaat bawah. Memang kalau ceramah habis makan begini nih, kenapa saya? Tadi habis makan jengkol situ kita. Makanya ceramahnya harusnya jangan makan dulu nggak banget habis napas ditanya. Masya Allah, tapi jengkolnya mantul itu, mantap betul. Ya, tangan saya angkat baru nyebut Allah ya. 1 2 3. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Lailan minal masjidil haram. Kurang berharga gua entah. Orang lebih berharga makanan dibanding Ustaz. Kamu paling gede juga begitu. Yang gua lagi ngaji bikin makanan. Swag banget. Dan diam-diam jangan makanan, dengerin. Lah iya ngaji kita makanan. Dan ntar mau amar marah. Pernah mau amar marah? Pernah lihat videonya pernah? Iya nggak boleh Quran. Wa ansitu, perhatikanlah, wasma'u, dengarkanlah. Oke, paham? Terapin Islam dalam acara ini, tolong. Islam harus mengajarkan bersih, Bu. Maka entar pulang acara bawa sampahnya masing-masing. Ayo, nah lanjutnya. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Maaf Bu, tadi saya potong makanannya ya, potong ya. Ntar makanannya mau dibagiin lagi boleh. Ntar tapi habis acara ya. Jangan saya ngomong udah makan baik. Itu namanya pinter kode ya. Nah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, yang namanya baca Quran harus didengarkan. Kenapa? Setiap kita mengucapkan Allah bertambah iman kita, betul? Bertambah iman kita, betul? Maka kalau ada yang baca Quran, dengerin, jawabin dengan Allah, bertambah iman kita, insya Allah kita akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu kalau yang baca Quran modelnya mujawad, ibu, susah, capek, ribet. Kenapa? Napasnya harus ambil kuat-kuat. Ibu nggak tahu aja yang ceramah di sini pernah lomba MTQ, musabaqah tilawatil Quran tingkat RT. Suwe ini. Ada yang ngomong RT tong. Woi, ada yang ngomong RT tong. Gua dibilang katanya lomba tingkat RT tong. Padahal yang lomba cuma 6 orang bang. Gua di antara pesertanya, jurinya mamang gua. 5 orang pada sakit semua. Ada yang sumeng, ada yang baru disunat. Akhirnya setelah memutuskan, menimbang pemperkaraannya, diputuskan sebagai juara. Jadi gue juaranya juara apa? Juara tunggal. RT. Puas lo puas. Senang banget teman ya. Dengerin ya, nih. Ini ayat Allah. Lihat di depan kalimatnya ada kata subhana. Subhana itu maknanya maha suci Allah. Berarti peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan peristiwa yang kecil, bukan peristiwa yang remeh, tetapi peristiwa yang besar, yang itu harus kita peringati keberadaannya. Betul? Makanya kita ngadain sekarang Isra dan Mi'raj, susah payah. No ustazah ngumpulin jamaahnya, undang udah seluruh LBS diundang. Hujan yang datang segini. Saya tadi ekspektasi saya harus ekspektasi. Ngerti gak sih ente? Rencana apa sangkaan saya jamaahnya membludak begitu. Masa ternyata alhamdulillah sampai ke sono-sono no. Luar biasa. Yang namanya Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang dipengenin sama Allah. Sebab peristiwa ini kagak mungkin bisa terjadi kalau misalkan kagak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dengan waktu yang sebentar. Di dalam sejarahnya Nabi Muhammad ditemui oleh Jibril, lalu kemudian diajak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kendaraan namanya buruk, lalu kemudian sampai di Al-Aqsa, kendaraannya ditaruh di tempat sebagaimana para nabi menaruh kendaraannya, lalu kemudian Nabi Muhammad masuk ke Masjidil Aqsa. Beliau tidak duduk kecuali melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Rakaat itu 2 rakaatnya sholat apa namanya? Sholat sunnah tahiyyatul masjid. Setelah beliau melaksanakan sholat, lalu beliau didatangi oleh Jibril. Ya Muhammad, ikhtar. Ya Muhammad, pilihlah 2 gelas ini. Isinya yang satu adalah arak dan yang satu adalah susu. Ya Muhammad, silahkan pilih. Pilih yang mana di antara 2 gelas ini. Saya mau tanya ibu, kira-kira pilihnya Nabi Muhammad arak apa susu? Jawab yang kencang, arak apa susu? Kata bapak jawab arak apa susu? Susu. Berarti kok bapak susu, ibu
susu jadilah itu namanya. Paham itu, paham? Maka masih apa? Perawan. Apa kaitannya? Jangan pura-pura polos nih. Kalau misalkan Nabi Muhammad memilih susu, maka pas apa kata Jibril? Ya Muhammad, sodakta. Wahai Muhammad, apa yang kau pilih benar adanya ala fitratil Islam, sesuai dengan agama Islam yang menyatakannya bahwa susu hukumnya halal, sedangkan arak hukumnya haram. Meskipun yang dipilih sekarang, yang dipilih dulu adalah susu, masih ada umatnya Muhammad yang minum minuman keras. Betul nggak betul? Ada cerita orang mabok tiap malam, dia langsung azan bu, sholat subuh. Azan sholat subuh baru taubat dia, baru taubat. Azan sholat subuh. Azan sholat subuh. Azan sholat subuh. Itu orang mabok azan. Kebetulan semalam habis nonton dangdut dia di kampung sebelah. Azan kan kalau kita begini ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Hayya 'alas shalah. Dia orang PA bu azan. Orang tukang mabok azan di musola bu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini PA. Makanya kalau misalkan mabuk, jangan deketin masjid, jangan deketin musola. Makanya dari zaman dulu aja sejarah pengharaman daripada khamr itu karena lantaran deketin sholat. Betul apa betul? Tuh. Tapi di sini insya Allah nggak ada yang mabok-mabokan. Amin. Di sini insya Allah nggak ada yang beler-beleran. Amin. Tuh. Selepas itu saya nggak ceritakan secara utuh bu, karena kalau cerita secara utuh kagak keduman waktunya ibu. Ini aja udah jam 10 lewat ya. 10 lewat ini udah, berarti saya udah 30 menit lebih ibu. Tadi naik jam setengah 10 ya bu ya. Tuh bu, paham maksud saya? Ora ya. Nih dengerin ya. Yang namanya Isra dan Mi'raj setelah itu naiklah daripada Muhammad dan Jibril ke langit yang pertama. Ngotok pintu, tok tok tok, Assalamualaikum. Lalu penjaga pintu langit yang pertama mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu. Apa bang? Gerimis. Air jatuh. Air bang ya. Yaudah yuk kita udah yuk. Tadi akadnya jam 10 benar tuh. Ya. Oh iya lanjut apa kagak nih? Terus Lanjut ya. Masih kuat? Masih kuat? Oke. Di pintu langit yang pertama, lalu kemudian Nabi Muhammad itu bertemu dengan yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Didoakan sama Nabi Adam. Lanjut langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ketemu dengan kakek buyutnya Nabi Muhammad yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu kemudian biasa didoakan lagi. Setelah didoakan, lalu kemudian lanjut diiringin sama Jibril naik ke sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mendapatkan perintah salat. Perintah salatnya ada 50 waktu. Lalu kemudian ketemu turun ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan suruh minta keringanan. Lalu kemudian bolak-balik minta keringanan. Akhirnya salatnya bukan 50 waktu, jadi 5 waktu. Jadi 5 waktu. Ini sekarang yang kita jalanin. Bu, saya mau tanya, sekarang sholat yang 5 waktu kira-kira berat apa enteng? Berat apa enteng? Tapi ada lagunya Ustaz, ada lagunya. Ajur kerepotan asal
asar di perjalanan maghrib, Isa ketiduran, subuh zuhur, asar di perjalanan maghrib. Kurang kencang apa? Kurang kencang. Ulangin lagi. Ini orangnya banyak banget, suaranya pelan banget ini. Ya Allah. 1, 2, 3. Zuhur, asar, maghrib, Isya, subuh. Berarti sholat 5 waktu adalah berat kita lakukan kecuali orang-orang yang khusyuk melaksanakannya. Betul? Makanya ada ayatnya. Wasta'inu bis sabri was salat. Enggak ada yang nyebut Allah. 1, 2, 3. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Allah. Tuh ada ayatnya berat. Makanya kadang-kadang kita datang aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada yang nonton TV. Bener apa bener? Apalagi kalau malam habis Isya ada sinetron di RCTI namanya Ikatan Cinta. Ada si Andin, Aldebaran, si Rosi, Elsa. Yang paling jahat sama si Andin. Si Andin sekarang udah mati. Apa? Nonton. Emang kerjaan Ustaz ngaji doang. Ustaz juga manu. Bukan malah hujan. Alhamdulillah berkah ibu, berkah. Ibu kalau kena hujan mundur. Mundur. Mundur aja, Bu. Munduran, Bu. Ya. Lanjut apa kagak? Lanjut ya. Tuh. Maka kalau misalkan kita hari ini, kemudian kita selepas Isra dan Mi'raj ini, kita bertekad jangan kita malas-malas melaksanakan sholat. Setuju? Setuju? Kasarnya begini, Bu, mohon maaf nih. Sebelum kita melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj atau peringatan Isra dan Mi'raj ini, kita malas melaksanakan sholat. Tapi selepas peristiwa, selepas peringatan, apa Pak? Oh iya. Begini nih kalau ceramah hujan begini nih. Ayo. Maka setelah peringatan Isra dan Mi'raj ini, kita harus rajin sholatnya dong. Apa Bu? Dongnya doang. Nah. Kalau kemarin kita malas melaksanakan sholat, maka habis peringatan Isra dan Mi'raj ini kita harus rajin sholatnya. Habis peringatan Isra dan Mi'raj ini, maka sholatnya yang awalnya munfarid kita laksanakan secara berjamaah. Kurang kencang lagi. Jadi tema pengajian kita hari ini adalah dong. Ya. Nih Bu, sholat. Maka kalau bicara tentang sholat, kita jangan biasakan sholat sendirian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam juz yang pertama, surahnya surah yang kedua, yaitu surahnya surah Al-Baqarah, pada ayatnya ayat yang ke-43 atau tepatnya pada halaman ke-7 pada Mushaf Utsmani. Ingetin lagi itu alamat ayatnya. Entar saya pertanyakan. Kalau yang pengen duit, insya Allah tolong dihafalkan. Ustaz, duitnya dari mana? Tenang, saya bawa dompet nih, tuh. Boy, tuh. Percaya ini isinya apa? HP. Apa isinya? Duit. Apa isinya? Duit dan HP. Tapi bukan ini yang saya pakai. Nanti duit dari panitia. Bu. Jadi kalau misalkan kita, Bu, nih, Bu, kita ya,
kita pengen yang baik sholat kita, maka laksanakan sholat secara berjamaah sebagaimana alamat ayatnya tadi. Bagaimana bunyinya? Allah mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu bunyi ayatnya. Kata Allah, wallahu ta'ala a'lam bimuradih, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada ayat tersebut. Kurang lebih seperti ini. Di dalam tafsirnya, kata-kata wa aqimu ini menunjukkan kewajiban bagi kita. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang sedang ruku. Artinya, kalau kita bareng-bareng ruku, kita harus melaksanakan sholat secara berjamaah. Johor ke masjid, asar kurang kencang kok. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Pas subuh kesiangan. Subuh kesiangan, orang dia ngaji pulangnya jam 1 pagi, kesiangan. Itu laki kira-kira berangkat ke masjid apa kagak? Berangkat ke masjid apa kagak? Hah? Dia ke masjid, dia berangkat ke masjid. Kata tetangganya, mau kemana bang? Mau ke masjid. Ngapain? Sholat subuh. Ketinggalan kereta. Iya enggak? Ketinggalan kereta. Sholat subuh bang, kesiangan. Akhirnya itu si bapaknya pulang lagi ke rumah. Pulang dia jadi imam. Dengerin apa dulu? Gua kan lagi cerita. Kita udah friend join gym ya. Tuh bu, makanya ini anak bocor gini banget nih ya. Ini waktu di sini berarti lampunya terang ini nih. Jadi agak sedikit apa namanya reaksional. Ya, ini giginya lampunya terang nih. Kalau yang pendiam ini lampunya gelap nih. Udah bu, sekarang mah gak usah mikirin yang stres. Ngaji sama kita mah senang-senang baik ya bu ya. Jangan stres, ngaji serius banget ujung-ujung ngantuk ibu ya. Mending kita bercanda-bercanda, yang penting ada ilmu yang didapat. Betul? Lagi pula bu, kalau di sini stres, di rumah stres, berantem sama laki, lah kapan ente bahagianya? Udah gitu uang belanja makin hari makin berkurang, iya nggak bu? Minta sama laki jadi berantem, betul apa bro? Iya pernah berantem ya ini ya? Gara-gara uang belanja ya. Abis itu begini bu nih, boy dengerin nih. Bapak lu, gua minta uang belanja. Kata si bapaknya apa katanya? Kata si bapaknya, kagak punya duit gua. Gua percaya banget sama gua. Gua nggak percaya lu gak punya duit. Wah bener pisan, pagi-pagi lakinya mau mandi diintip dompetnya. Ditaruh di mana coba dompetnya? Gua liatin, gua penasaran punya duit apa kagak dia. Buset gua, dompetnya diumpetin di dalam lemari di bawah baju. Malu ambil anduk gua. Oke, gua ambil anduk nih buat lo. Tolong mandinya yang bersihannya. Lo gebek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus lakinya curiga, maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Nyuruh gua biar bersih dalam hati bininya. Ntar gua lihat dompet dulu. Ada nggak bini yang begitu? Ada nggak bini begitu? Bener pisan bu, lakinya masuk kamar mandi, itu pintu kagak biasa-biasanya, awalnya kagak dikunci, dikunci dari luar. Yang ketawa kencang pernah merasakan. Itu dompet bu, diliatin sama bininya. Wah ini dompetnya dibuka, ada yang merah-merah, ada yang biru-biru, ada yang hijau-hijau. Kira-kira yang diambil yang mana? Salah, semuanya. Diambil bu, yang merahnya, masya Allah, dibelanjain semuanya bu, sama bininya. Akhirnya bu, lakinya jam 11:30 kan minta makan. Neng, gua makan. Iya bang, oke, aku siapin, dikeluarin. Ada goreng udang, ada ayam goreng, ada sop daging. Itu lakinya heran ibu. Lah, katanya lu kagak punya duit, ternyata lu banyak juga duitnya. Agak bang, gua tadi dapat rezeki yang tidak gua duga-duga.
Tuh, dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Maksudnya apa sih lu, Neng? Ngomong begitu? Iya, Bang. Tadi gua ngambil duit dari dompet laki gua. Lakinya PA lagi. Laki lu, Bang, siapa, Neng? Kata bininya, lu, Bang, PA. Masya Allah. Kira-kira kalau laki kita pelit, boleh nggak duitnya kita ambil? Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini dompet laki ibu berkurang, duitnya siapa yang ambil? Masya Allah. Tuh, Bu, sholat subuh kesiangan, sholatnya kagak di masjid, sholatnya di rumah. Pas di rumah lakinya jadi imam. Jadi imamnya fasih banget. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Sholat ya Allah. Iya. Tapi kan kalau misalnya sholat di awal, gimana kabarnya sholat tarawih? Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Saya yakin ibu besok orang yang tarawih di situ pada kagak ada. Kelama. Kalau kata Bang Haji, sungguh terlalu. Tuh, Bu, sholat subuhnya pasai, dia baca bismillahnya, baca fatihahnya pasai. Masya Allah, Bu, rakaat pertama lakinya karena dia sedikit-sedikit bisa qori, Bu, bacanya keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ente terpengaruh lagi ya. Bu, pas begitu selesai waladolin baca surat pendeknya agak tanggung-tanggung, Bu. Yang dibaca rakaat pertama suratnya surat Yasin. Bininya di belakang stres nih dia. Bini sama anaknya agak ngegerutu dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya di belakang dalam hatinya ngomong, bininya ngomong, astagfirullahaladzim, bapak lu PA. Sholat subuh bacanya Yasin. Ya Allah, kapan kelarnya sholat subuh? Anaknya juga ngomong, iya ya Maya, bapak mau begitu, gak tahu diri deh mah. Dia belajar ibu sama ustazah di sini. Katanya kalau bacaan sholat itu boleh satu ayat doang, boleh. Pas Yasin, Yasin, Allahu Akbar. Itu bininya langsung ngomong, buset begitu kerjain. Udah ya jangan mau deh. Udah Pak. Nyanyi Roma. Sambil nunggu surut nyanyi. Perasaan aku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang berpindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Kok gak ada yang nyawer sih gua? Bukan satu lagu kok. Ceramah begini gue. Tapi kalau ceramah ngantuk mah gak ada yang dengerin ini. Yakin pikirannya pada ke rumah bayi ini. Tugas dia di rumah tinggal tunggu yang R yang ketiga. Itu kan tugasnya perempuan cuma 3 R doang. Sumur, nyuci, dapur, masak, kasur. Tapi Bu, saya ngomong-ngomong nih Bu ya, maaf Bu nih. Perempuan hari ini seakan-akan kurang harganya. Kenapa? Karena perempuan gampang di KDRT sama suaminya. Padahal saya katakan tanpa perempuan kita bukanlah siapa-siapa. Betul? Tolong sampaikan sama suami-suami ibu semuanya. Saya ngebelain perempuan.
karena saya ceramah di depan perempuan. Kalau ceramah depan laki-laki, saya ngobrol dengan laki-laki. Enggak Bu, benar. Kalau kita nggak ngargain perempuan, tidak ubahnya kita kembali kepada zaman jahiliyah yang perempuan tidak ubahnya seperti pakaian yang ketika sudah tidak terpakai dibuang begitu saja tanpa ada maknanya sama sekali. Betul? Maka kalau kita hargain perempuan, inilah Islam. Nabi pernah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kita hargain, siapa yang harus kita hormati? Ibumu perempuan. Benar nggak? Siapa yang harus kita hormati? Ibumu perempuan. Betul nggak? Siapa yang hormati? Ibumu 3 kali Bu. Rasul mengatakan ibumu. Jangan takut ada geluduk. Sama Bu takut. Ini soalnya di bulakan ini Bu. Di rumah kan sawah dulu ini Bu ya. Ngobrol meriah yuk. Kilamnya terang banget Bu. Tadi mah Ibu nggak ngelihat, saya mau ngelihat pada dong. Saya jauh deh. Takut nih saya. Tuh Rasul ditanya, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat ditanya, "Tsumma ayya Rasulullah?" Lalu kemudian Rasul mengatakan, "Bapak lo." Coba kita hitung sekarang ya. Ibunya ada berapa? 3. Bapaknya ada 1. Jadi bapaknya 1, ibunya 3. Paham kan? Paham. Bu, kadang-kadang saya mau sedih Bu ngelihat artis zaman sekarang itu namanya Resti. Ya Allah Ibu, apa dicekek, apa dibanting Ibu perempuan. Kira-kira Ibu kesel nggak sama lakinya kalau yang kasar begitu sama perempuan Ibu? Kesel apa kagak Ibu? Padahal itu yang namanya si Resti Ibu, dia kemana-mana ke TV Indosiar nyanyi dapat duit, ke TV SCTV nyanyi dapat duit, ke tiap TV dia nyanyi dapat duit, lakinya yang nikmatin duit di si Resti. Bener apa kagak? Masa dia langsung nyekik, langsung ngebanting. Astagfirullahaladzim. Coba kalau misalkan si Resti itu lagi nyanyi, kan suaranya enak banget, ya nggak Bu ya? Hidup perempuan. Takbir. Itu kalau si Lesti lagi nyanyi enak banget suaranya Bu, ya Allah. Gimana Ustaz lagunya? Kayaknya gue disuruh nyanyi mulu di sini. Ini gue ceramah apa nyanyi? Ya Allah. Saya sampaikan bahwa yang namanya perempuan harus kita hargai. Sebenarnya sama Bu, ketika kita kemudian mohon maaf Bu, ngikutin akhlaknya Nabi, ya hormatin perempuan. Benar apa enggak Bu? Nabi itu menghargai ibunya luar biasa. Bahkan ketika ibunya belum wafat, selalu mengiringi kepergian ibunya. Waktu itu ziarah ke makam bapaknya, Nabi Muhammad ikut bersama ibunya. Waktu itu sebelum ibunya wafat di perjalanan. Tuh, woi, sayangi perempuan, sayangi ibumu. Ibumu dan perempuan. Ya, Roma Irama pernah ngomong dulu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Telotete, telotete, ridho ilahi karena murka ilahi karena bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Tinggi, udah hujan tuh udah ya, selesai ya. Woi udah ya, alhamdulillah ya. Nah sekarang saya mau bikin kuis Bu. Bikin apa Bu? Kuis ya. Yang bisa jawab pertanyaan saya akan dapat hadiah. Mau apa kagak? Mau ya? Baik Ibu, pertanyaan pertama, yuk. Coba
Ustaz yang naik, disiapkan ya. Ustaz yang naik, disiapkan ya. Cuma 100 doang. Yuk kita siapkan. Nih ya. Pertanyaan pertama adalah alamatnya di mana ayat tentang Isra wal Mi'raj? Silakan. Alamatnya lengkap. Juznya juz berapa? Suratnya surat yang keberapa? Nama suratnya apa? Ayatnya ayat berapa? Halamannya halaman yang keberapa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan akan dapat hadiah uang. Silakan. Ibu ya? Ibu ya? Siap. Ayo, speaker kasih bang. Bang, speaker bang, mana bang? Nih. Kau kasih bang, contoh. Speaker kan? Yang sana men, kasih dan speaker ini. Mau sama buah no. Oh, kasih yang sana. No, kasih. Nah, ayo. Jawab kok, jawab. Ayo, jawab kok, yang benar kok. Ntar dapat hadiah. Mana duitnya ya? Woi. Ayo, silakan, mulai. Ya. Lihat dulu, jusnya dulu. Ya, betul. Ya, betul. Ayat 17, suratnya surat 17, surat Al-Isra ayat ke berapa? Ayat ke-15. Ayat ke berapa? Ayat ke-1, bagus, pintar ya. Halamannya halaman berapa? Halaman 17. Salah, 282. Iya betul, pintar. Takbir. Takbir. Maju sini, maju cuy. Maju sini, ente. Mau dapat minum enggak? Mata duitan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman ini menjadi istri yang solehah bagi suaminya, menjadi ibu yang solehah bagi anak-anaknya. Ya Bu ya, jadi kalau misalkan Ibu silakan, makasih ya. Ya silakan. Udah, taruh situ aja, taruh ya. Makasih ya. Udah Bu ya, selesai Bu ya. Anak-anak hujan Bu ya, udah ya. Udah ya. Udah, terima kasih. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari diri saya pribadi. Sekian. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC. Hujan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبول. Ini masang MC katanya. Iya, ayo. Pada makan dulu, Bu. Ya, kasih ya. Ya Allah. Ada yang ngasih diamond nggak? Penonton masih ada 28. Masya Allah barokah. Penontonnya. Nah, cukup. Baik. Makan ya.